Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat bertemu lagi di Temu Nalar, para sobat-sobat Temu Nalar semua. Di sini saya akan mengatakan sebuah tema, tanda kamu sudah selaras dengan semesta. Ini memungkinkan ada satu perubahan kesadaran yang terjadi pada diri kita saat kita mulai sudah selaras dengan semesta dan mulainya dibukakan jalan atas semua potensi-potensi yang ada pada diri kita, sehingga kemungkinan hidup terasa semakin lebih mudah. Langsung saja, apa itu tanda-tandanya? Yang pertama, Anda lebih mudah bersyukur. Bukan berarti keadaan Anda sudah baik-baik saja. Memungkinkan masih banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai atau belum tercapai di dalam ekspektasi dan pencapaian tentang kehidupan Anda. Tetapi di sini memungkinkan bahwa jiwa Anda lebih damai dan sangat gampang sekali bersyukur. Anda mulai melihat hal-hal kecil sebagai potensi anugerah dari Tuhan. Contohnya seperti kesehatan Anda. Walaupun Anda uang belum punya, tetapi Anda sudah mulai bisa mensyukuri tentang kesehatan. Saya tidak punya uang, tetapi paling tidak jiwa raga saya masih sehat, saya masih normal. Berarti dengan seperti itu saya masih punya kesempatan untuk berupaya, untuk terus bergerak, untuk mencapai apa yang saya inginkan dan memungkinkan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, seperti itu. Atau mungkin Anda melihat bahwa keluarga Anda juga baik-baik saja, semuanya sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Walaupun berbagai hal-hal besar di dalam kehidupan Anda belum bisa Anda wujudkan, maka Anda sangat gampang untuk melihat itu sebagai bentuk anugerah juga, bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tapi anak-anak saya sehat, mereka juga pinter-pinter, tidak ada halangan apapun, tidak ada rintangan yang berarti, masih bisa makan 3 kali sehari dengan lauk yang pantas, seperti itu. Itu memungkinkan bahwa Anda sudah bisa melihat hal-hal kecil dalam hidup Anda yang merupakan sebuah anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan. Dengan hal-hal semacam itu Anda alami, maka memungkinkan Anda lebih bisa selaras dengan semesta, dan potensinya Anda akan bisa berubah secara penghidupan, dan juga berpotensi Anda akan bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di masa-masa berikutnya. Tanda yang kedua, merasa terbimbing. Sobat Temu Nalar, pernahkah kita dalam melakukan perjalanan kehidupan itu kadang tidak tahu arah dan tujuan, tetapi tiba-tiba intuisi kita atau tiba-tiba kita mempunyai keputusan atau mengambil keputusan yang secara tiba-tiba, di situ kita merasa seakan-akan itu adalah sesuatu yang benar dan kita yakin sekali seperti itu. Biasanya saat kita kebingungan tentang kebutuhan kita sehari-hari, saat tidak ada yang mau dimakan, mau kemana, saya mencari kemana, saya mencari uang kemana untuk agar anak-anak saya bisa tetap makan, tetap bisa sekolah dan sebagainya, maka tiba-tiba seperti ada ide baru atau ide-ide cemerlang yang tiba-tiba muncul. Oh, seharusnya saya ke sana, oh seharusnya saya melakukan ini, seperti itu. Kalau Anda banyak sekali mengalami hal-hal semacam itu, bahkan dalam berbagai bentuk yang lain, itu namanya intuisi Anda yang sedang berbicara, dan Anda meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Maka itu adalah wujud cara Tuhan menuntun Anda, karena Anda sudah mulai selaras dengan semesta. Dan alhasil, atas intuisi yang muncul tersebut dan Anda melakukannya, akhirnya juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda banyak mengalami hal-hal semacam itu terjadi, maka yakinlah bahwa Anda sudah mulai selaras dengan semesta, dan potensi kemudahan-kemudahan di masa-masa mendatang akan semakin banyak Anda dapatkan. Ini salah satu sinyal bahwa
tanda hidup Anda akan berubah menuju lebih baik. Tanda yang ketiga, Anda merasa lebih tenang. Bukan berarti segala sesuatunya sudah teratasi, bukan berarti segala sesuatunya sudah cukup bahkan berlebihan. Mungkin Anda masih berada dalam masalah-masalah, walaupun masalah-masalah itu tidak seberat di hari-hari kemarin. Tetapi dengan pengalaman hidup yang sudah Anda jalani, di mana Anda sudah pernah jatuh bangun itu, memungkinkan Anda semakin kuat dan bisa menyikapi semua problematika kehidupan yang kadang datangnya tidak kulon nuwun atau tiba-tiba, itu dengan lebih tenang. Oh ya, kemarin ada masalah yang lebih berat dari ini, nyatanya juga terlewati, maka hari ini saya tidak perlu panik karena saya sudah pernah melewatinya berulang kali, atau saya pun sudah punya pengalaman melewati masa-masa seperti ini, sehingga yang ada di dalam diri Anda itu adalah sebuah ketenangan, kedamaian. Tidak apa-apa, pada saatnya pasti akan berlalu, tidak apa-apa, ini hanya proses dan semuanya akan baik-baik saja. Maka dengan keyakinan seperti itu, Anda akan lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan, Anda akan lebih jernih dalam menghasilkan solusi, sehingga pada kenyataannya semua masalah-masalah Anda itu juga mampu teratasi. Ini juga merupakan sinyal bahwa level kesadaran Anda lebih bagus, semakin meningkat, dan Anda semakin selaras dengan semesta, berpotensi mengantarkan Anda pada perubahan kehidupan yang tentunya lebih baik. Tanda yang Anda sudah mulai sadar dan tidak memaksakan segala sesuatu di dalam kehidupan. Sobat Temu Nalar, pernahkah Anda memikirkan bahwa segala sesuatu yang menjadi masalah besar di dalam kehidupan kita itu bukan keadaan yang senyatanya, tetapi karena potensi keinginan-keinginan kita yang banyak terwujud. Kita sering mendesain kehidupan itu berdasarkan pikiran sadar kita, berdasarkan otak dan kecerdasan kita. Seharusnya kehidupan saya itu seperti ini, saya ingin mewujudkan ini, saya ingin anak-anak saya kelak berhasil, saya ingin menyekolahkan anak-anak saya, memberikan pendidikan yang terbaik, saya ingin pasangan saya seperti ini, saya ingin rumah yang bagus seperti ini, saya ingin mobil yang bagus seperti ini. Itu adalah banyaknya keinginan-keinginan manusiawi yang lahir dari kecerdasan otak. Tetapi saat Anda itu semakin selaras dengan semesta, Anda akan mulai sadar dan tidak memaksakan segala hal. Karena pada dasarnya yang merubah kehidupan kita itu bukanlah kerja keras dan mati-matian, tetapi memang fase di dalam kehidupan kita saat kita benar-benar bisa melepaskan segala sesuatunya, maka kita mampu memberikan ruang baru terhadap hal-hal baru yang akhirnya datang kepada kita. Sesuatu yang baik bagi kita bukan sesuatu yang kadang sesuai dengan keinginan kita, tetapi yang didatangkan oleh semesta kepada kita pasti adalah hal-hal yang memang selaras dan cocok dengan kita. Dengan kesadaran seperti itu, maka setiap segala sesuatunya kita hanya memahami sebagai bentuk ikhtiar dan mencari iwadah atas jalan takdir dari Tuhan datang kepada kita. Maka tidak ada beban yang terlalu berat yang kita pikul selama kita ingin berupaya mencapai atas apa yang kita inginkan tersebut. Kalau memang jatah saya, ya pasti akan jadi, akan berhasil. Kalau bukan jatah saya, ya berarti tidak berhasil. Kalau berhasil saya ya senang, bersyukur. Kalau tidak berhasil ya tidak apa-apa, saya tetap senang, tetap bersyukur. Seperti itu. Ini adalah satu sinyal bahwa Anda juga sudah mulai selaras dengan semesta dan memastikan kehidupan Anda baik-baik saja. Berpotensi kedepannya akan menjadi lebih baik. Kemudian tanda yang kelima, Anda sudah tidak lagi mati-matian mengejar sesuatu. Di dalam proses kehidupan banyak sekali kita itu terlalu memperjuangkan, terlalu keras dalam pencapaian sesuatu, seakan-akan segala sesuatunya bisa kita konsep berdasarkan akal, kecerdasan, dan kemampuan kita baik secara fisik, mental, maupun otak, seperti itu. Sehingga kadang kita
melakukannya dengan cara-cara yang tidak elegan, menghalalkan segala macam cara dalam pencapaian sesuatu itu. Sehingga terkadang pula itu yang membuat kita berbenturan dengan kepentingan banyak kehidupan yang lain. Sobat Temu Nalar, pernahkah kita memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, baik itu di luar diri kita maupun dari dalam diri kita tersebut, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Disitulah pentingnya sebuah kesadaran bahwa memang ternyata ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yaitu kekuatan semesta yang menghendaki atas segala sesuatu itu terjadi. Maka saat Anda berproses dan Anda mengalami sesuatu yang merupakan ketidakberhasilan atau ketidaksuksesan Anda dalam mencapai sesuatu, Anda hanya menyikapinya dengan berserah. Ya tidak apa-apa, memang bukan sesuatu yang bagus buat saya. Mungkin Tuhan memang tidak berkehendak seperti itu. Yang penting saya sudah berupaya. Dan kalaupun tidak ada keberhasilan, ya tidak apa-apa. Intinya saya sudah berusaha. Itu pun kalau Tuhan menghendaki. Karena kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka segala sesuatunya juga tidak akan terjadi seperti itu. Dengan kesadaran-kesadaran di mana Anda tidak mulai mengejar mati-matian dan justru malah melepaskan dan justru malah mengikhlaskan atas segala sesuatunya, sementara Anda berproses kepada surrender atau keberserahan total kepada Tuhan, maka disinilah memungkinkan tangan-tangan Tuhan itu bekerja untuk kita, mewujudkan setiap apa yang kita inginkan sesuai versi yang terbaik dan selaras yang dikehendaki oleh semesta untuk diri kita, dan itu tentunya adalah yang terbaik bagi kita. Maka dengan tidak memaksakan lagi atas segala sesuatunya itu, berarti level kesadaran Anda sudah mulai semakin bagus dan berpotensi terjadinya perubahan-perubahan besar dalam kehidupan Anda akan terjadi. Tentunya perubahan menuju ke sesuatu yang lebih baik. Tanda berikutnya yang keenam atau terakhir adalah Anda menjadi orang-orang yang mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah orang-orang yang totalitas hadir di dalam kehidupan. Anda sudah tidak tantrum dengan masa lalu, tidak berlarut-larut dengan kekecewaan masa lalu, tidak selalu bersedih saat mengingat masa lalu, dan sadar bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan yang memang harus Anda jalani. Sepahit apapun kegagalan yang pernah Anda alami, setrauma apapun sesuatu yang pernah Anda temui di dalam kehidupan itu, Anda sadar bahwa itu bagian perjalanan yang tidak mungkin bisa Anda hindari dan sesuatu yang tidak perlu disesalkan. Maka Anda menyadari bahwa hidup Anda cukuplah hari ini, saat ini, di sini, sekarang. Begitu juga dengan kecemasan-kecemasan tentang masa depan sudah tidak begitu Anda utamakan, karena pada dasarnya yang penting adalah hari ini, di mana Anda bisa benar-benar hadir total di dalam kehidupan. Dan pada dasarnya dalam istilah orang Jawa bahwa hidup itu adalah harian, bukan borongan. Kalau harian, maka setiap kehidupan itu diselesaikan setiap hari saat kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur. Selebihnya dalam mengawali tidur itu kita sadar bahwa mungkin bisa jadi besok sudah selesai, atau mungkin dalam tidur saya ini saya tidak bisa bangun lagi, atau bagaimanapun kita akan selalu bisa menjalani kehidupan itu dari hari ke hari. Dan pada kenyataannya berapa tahun usia yang telah kita lampaui, kita tetap menjalani kehidupan itu dari hari ke hari, dan semuanya berproses step by step, bukan borongan. Banyak dari kita yang mempunyai kecemasan dan kekhawatiran berlebih itu karena hidup dijadikan borongan. 3 tahun, 4 tahun yang akan datang sudah kita konsep, sudah kita pikirkan. Masa depan anak-anak kita yang sekarang masih di usia SD bahkan PAUD itu, nanti mau saya jadikan ini, biayanya sekian, itu sudah kita pikirkan. Nah, itu namanya hidup borongan. Maka jangan sampai kita itu terjebak dalam ketidak mindfulnessan tersebut, sehingga kita menjalani kehidupan itu seperti borongan, berada dalam kegalauan atau kesedihan masa lalu dan berada dalam kecemasan masa depan yang membuat hidup kita tidak tenang.
Saat kita bisa hadir saat ini di sini sekarang, maka memungkinkan segala sesuatunya akan tetap baik-baik saja, karena ada jeda, yaitu di malam hari ketika Anda tidur itu berarti kita mengistirahatkan segala sesuatunya, termasuk pikiran, hati, dan juga fisik kita. Dengan seperti itu, memastikan besok paginya kita bangun dalam kondisi yang lebih fresh lagi untuk siap menghadapi satu hari kehidupan itu saja. Maka bagi teman-teman, berproseslah. Hidup ini bukan borongan, ingat, hidup ini harian, bukan borongan. Dan setiap hari digaji oleh Tuhan. Maka setiap hari itu juga ada finalnya, dan Tuhan memberikan keberkahan di dalam setiap langkah kita. Dengan Anda mempunyai jiwa-jiwa yang mindfulness atau hadir total di dalam setiap harinya, maka ini menunjukkan sinyal bahwa Anda sudah berada di level selaras dengan semesta yang baik, dan Anda akan menghadapi perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan Anda. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian, semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu. Untuk teman-teman semua, Sobat Temu Nalar, saya doakan semoga semuanya berkelimpahan, sehat, kaya raya, berbahagia, dan bermanfaat bagi kehidupan. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.